and now it's in process to play in September against Saudi Arabia and Japan. And I just can't wait to play in front of the fans there in the stadium. I believe that stadium is going to be amazing. Doan van Gaal tiba-tiba tebar ancaman ke timnas Indonesia. Martin Paes beri sinyal bakal main September mendatang. Oleh Romeni dan Mauro Zilstra semakin kuat bela timnas Indonesia. Robin van Persie takjub dengan perkembangan pesat sekuat Garuda. Kedatangan Tom Haye ke klub langganan juara Liga Turki pecahkan rekor. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Vietnam Kiao Duc Toi tebar ancaman ke timnas Indonesia. Usai pemain kontroversial timnas Vietnam yakni Doan van Gaal berpeluang main di Piala AFF 2024. Mereka menyebut Doan van Gaal akan jadi ancaman untuk timnas Indonesia. Doan van Gaal dikabarkan sudah kembali berlatih bersama dengan klubnya Chong Han Hanoi. Bahkan bek berusia 25 tahun itu diperkirakan bisa bermain di V-League 2024-2025. Jika performanya bisa membaik, Doan van Gaal pun dinilai berpeluang membela timnas Vietnam di Piala AFF 2024. Pada Piala AFF 2024, Vietnam tergabung di grup B bersama dengan timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Pelatih timnas Vietnam yakni Kim Sang-sik sendiri memasang target tinggi di Piala AFF 2024. Mereka bertekad meraih gelar juara di ajang tersebut. Piala AFF 2024 sendiri kabarnya akan mengalami perubahan jadwal. Dari awalnya digelar mulai 23 November hingga 21 Desember 2024. Jadwal pertandingan berubah menjadi 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Doan van Gaal bakal bermain di Piala AFF. Dia dikenal sebagai pemain dengan gaya bermain yang agak kasar. Pemain berusia 25 tahun ini juga kerap bermain sangat keras. Doan van Gaal akan menjadi ancaman bagi timnas Indonesia di Piala AFF, di mana Vietnam dan Indonesia akan saling berhadapan di babak penyisihan grup. Van Gaal akan hancurkan Indonesia. Tutup media Vietnam. Semenjak PSSI dipimpin oleh Erick Thohir, perkembangan timnas Indonesia nampaknya semakin baik setiap harinya. Bahkan tidak sedikit negara-negara di Asia dan bahkan juga Eropa yang memuji perkembangan timnas Indonesia sebagai tim yang paling berprogres ataupun terlihat berkembang. Baru-baru ini Ketum PSSI Pak Erick Thohir menggemarkan media sepak bola ketika mengabarkan agenda kolaborasi antara PSSI dan KNVB, di mana nantinya akan diwujudkan pertandingan uji coba antara timnas Indonesia melawan timnas Belanda. Banyak negara Asia yang salut dan memuji strategi ini, tak terkecuali Vietnam dan juga Malaysia. Namun tak hanya negara-negara Asia saja, bahkan pemain-pemain legenda asal Belanda seperti Robin van Persie juga ikut memuji perkembangan timnas Indonesia asuhan Sintayong. Dilansir dari TV One News, Robin van Persie mengatakan bahwa perkembangan timnas Indonesia sudah berada di dalam jalur yang benar. Terlebih lagi dengan strategi Pak Erick Thohir dan juga PSSI yang memanfaatkan diaspora berkualitas dan penuh potensi untuk memperkuat timnas Indonesia. Senang melihat perkembangan timnas Indonesia, terlebih dipenuhi pemain keturunan Belanda, tutur Robin van Persie. Dengan materi pemain yang banyak dari Belanda, tentu mereka akan memberikan kejutan di masa depan, ungkap Robin van Persie. Robin van Persie juga mendukung dengan rencana yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Namun ia juga menghimbau para masyarakat ataupun penggemar sepak bola Indonesia untuk percaya akan proses. Karena proses ini tentu bukan hal yang mudah dan cepat. Robin van Persie juga mengatakan bahwa apabila strategi ini dijalankan dengan rapi dan benar, maka dalam waktu 1 dekade ke depan harusnya timnas Indonesia sudah selevel dengan tim-tim Asia ataupun bahkan di Eropa. Martin Paes dikabarkan bakal memperkuat timnas Indonesia bulan depan, alias bulan September. Sebab, menurut Sekjen PSSI yakni Yunus Nusi, Martin Paes akan menjalani sidang di CAS pada Kamis 15 Agustus 2024. 15 Agustus sidang di CAS, dan tanggal 18 Agustus pengumuman. Kami harap bisa memenangkan, kata Yunus Nusi. Jika memenangkan persidangan, Martin Paes otomatis bisa didaftarkan untuk laga melawan Arab Saudi.
Kehadiran Martin Paes otomatis meningkatkan kekuatan lini pertahanan timnas Indonesia. Kehadiran Martin Paes diprediksi menambah kepercayaan diri para pemain belakang skuad Garuda yang dikawal Yad Izez, Jordi Amat, dan juga Justin Hubner. Lantas, pola apa yang akan diandalkan Sintayong ke depan? Sintayong diprediksi mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Martin Paes. Martin Paes dipastikan jadi pilihan utama apabila di tanggal 18 nanti sidang di CAS dimenangkan. Martin Paes memang sudah ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola tanah air. Penampilannya yang gemilang di FC Dallas membuat Sintayong kepincut untuk memboyongnya ke skuad Garuda. Dengan pernyataan yang diucapkan oleh Yunus Nusi di atas, hampir pasti Martin Paes bakal main di bulan September mendatang bersama dengan timnas Indonesia. Debut Martin Paes diprediksi bakal terjadi saat melawan Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apabila ini terjadi, tentu hal itu akan menjadi kejutan besar bagi para pecinta sepak bola tanah air, yang selama ini tentu sudah tak sabar melihat aksi Martin Paes di skuad Garuda. Oleh Romini dan Mauro Zylstra dikabarkan akan memperkuat timnas Indonesia melawan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sudah menjadi rahasia umum oleh Romini dan Mauro Zylstra menjadi incaran PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, mengharapkan keduanya turun saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan juga Australia di matchday pertama dan kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 akan sangat mustahil. Sebab belum ada tanda-tanda keduanya menjalani proses naturalisasi. Namun, beberapa sumber memprediksi paling cepat Mauro Zylstra dan juga oleh Romini bisa memperkuat timnas Indonesia saat skuad Garuda tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C yang berlangsung pada Jumat 11 Oktober 2024 dini hari. Lantas, seberapa besar peluang PSSI mendapatkan jasa penyerang berdarah Belanda tersebut? Mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda menyaksikan langsung laga uji coba antara FC Utrecht versus Venezia. Kelar pertandingan, WNI tersebut menyerangkan oleh Romini untuk memperkuat timnas Indonesia. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata oleh Romini. Bahkan melihat mimik yang ditunjukkan oleh Romini, WNI itu optimis penyerang 24 tahun itu tinggal berjabat tangan dengan Ketum PSSI Erick Thohir, tanda siap memperkuat timnas Indonesia. Sementara Mauro Zylstra sudah terang-terangan siap membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, medio 2 bulan lalu, Mauro Zylstra menunggu undangan dari PSSI. Tak lama setelah itu, PSSI menghubungi Mauro Zylstra, namun setelah itu belum ada kesepakatan antara keduanya. Melihat kondisi ini, peluang timnas Indonesia diperkuat oleh Romini dan juga Mauro Zylstra sangat terbuka lebar. Gelandang timnas Indonesia yakni Tom Haye dikabarkan bakal gabung klub raksasa Turki yakni Besiktas. Mengutip dari Transfer Market, ada dua klub Liga 1 Turki yang kepincut tenaga gelandang 29 tahun tersebut, yakni Besiktas dan juga Sivasspor. Menurut sumber yang sama, probabilitas Tom Haye gabung Besiktas mencapai 77%. Sementara untuk gabung Sivasspor, peluangnya hanya 66%. Segera diketahui Tom Haye saat ini bersatu sebagai tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan RC Eindhoven berakhir pada 30 Juni 2024 lalu. Sejak kelar menjalani libur musim panas 2024, Tom Haye ikut berlatih bersama dengan klub Liga 1 Belanda yakni AZ Alkmaar. Ketika Tom Haye mengunggah foto di markas latihan AZ Alkmaar, banyak yang berspekulasi pemegang 3 cap bersama dengan timnas Indonesia tersebut akan gabung raksasa Belanda tersebut. Namun usut punya usut Tom Haye hanya berlatih saja di sana. Tom Haye mendapatkan kesempatan berlatih karena bersatu sebagai pemain jebolan AZ Alkmaar. Sekarang satu harapannya Tom Haye segera mendapatkan klub baru di Eropa. Ia mesti segera mendapatkan klub baru karena mayoritas kompetisi sepak bola di Eropa bahkan bergulir akhir pekan nanti, termasuk Liga Super Turki. Jika benar gabung Besiktas, Tom Haye bakal membela klub yang memiliki kualitas menjadi juara. Meski musim lalu hanya finish posisi 6 klasmen, Besiktas menunjukkan kemapanan mereka saat bersua dengan Galatasaray di Piala Super Turki akhir pekan lalu.
Tidak tanggung-tanggung, Besiktas menang 5-0 atas Galatasaray. Musim ini Besiktas juga berpeluang tampil di Liga Eropa 2024-2025. Untuk tampil di fase grup, Besiktas wajib memenangkan babak playoff kontra tim pemenang babak ketiga kualifikasi Liga Eropa 2024-2025.